siapa kita? Ayo song-song dengan gempita. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD dan DPRD. Mari mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Memilih presiden dan wakil presiden, tegakkan reformasi Indonesia. Laksanakan dengan jujur, adil dan cermat, pilih dengan hati gembira. Langsung umum bebas rahasia, dirahmati Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Tapi situasinya karena menjelang pemilu tetap sangat serius ini soal sikap Presiden Jokowi yang merasa tidak bersalah berpihak atau berkampanye itu, karena itu memang diatur dalam undang-undang, itu mengundang stres protes yang sekali ini cukup serius karena ini datanya dari PP Muhammadiyah ya Bung Rocky, divisi hukumnya ini yang menyatakan agar Presiden Jokowi mencabut pernyataannya itu karena sebagai presiden dia harusnya menjadi teladan. Tapi sebelum kita bahas itu Bung Rocky, kita mesti sampaikan salat ya Bung Rocky. Kemarin kan kita membahas soal di Mahkamah Konstitusi ada norma yang mengatur soal itu ya kemarin kita bahas, tapi ternyata itu baru berupa gugatan gitu ya Bung Rocky. Saya bacain supaya nggak salah ininya ya, penjelasannya seperti ini Bung Rocky. Jadi tadi itu ada namanya nih, teman kita ini namanya Pak Mas Gugum ya, yang dia pemohon judicial review di Mahkamah Konstitusi soal kampanye presiden. Ini perkaranya PUU garis hubung 21 tahun 2023. Jadi menurut dia bahwa soal syarat sepanjang tidak terkait hubungan keluarga saudara atau semanda sampai sederajat ketiga dan hubungan suami istri dan seterusnya itu materi yang diuji di Mahkamah Konstitusi dan sekarang sedang berjalan. Gitu Bung Rocky ya. Dengan begitu kita sudah perbaiki ya kesalahannya ya. Kita ralat ya Bung Rocky ya. Iya, tapi sekaligus itu menunjukkan ada intensi masyarakat untuk mempersoalkan the existing law itu. Kalau kita belajar filsafat hukum, ada prinsip bahwa yang sedang dibayangkan rakyat juga itu adalah potensi menjadi hukum kan. Selain hukum yang sekarang ada, namanya ius constitutum, jadi hukum positif yang berlaku, ada juga ius constituendum, jadi hukum yang akan datang, the future law, yang isinya adalah koreksi terhadap ius constitutum. Jadi betul, Pak Gugum itu juga bersama dengan Muhammadiyah menjadi bagian dari perjuangan untuk menghasilkan etika hukum yang lebih kuat itu, yaitu membatasi kekuasaan. Jadi ya kita keliru menganggap itu sebagai keputusan Mahkamah Konstitusi, tapi itu bagian dari upaya untuk memaksa Mahkamah membuat keputusan yang berdasarkan prinsip etika publik. Kan itu dasarnya kan. Selamat bahwa Pak Gugum dan teman-teman Muhammadiyah karena berupaya untuk membuat terobosan. Jadi bayangkan misalnya ada warga negara yang datang ke Mahkamah Konstitusi karena kesadaran dia melihat bahwa hukum yang sekarang, the existing law, ius constitutum hari ini yang dipamerkan oleh Pak Jokowi itu sebetulnya harusnya udah lama ditinggalkan, tetapi untuk meninggalkan itu diperlukan norma baru tuh. Dan itu yang dipetitumkan oleh Gugum dan Muhammadiyah supaya Mahkamah Konstitusi memahami bahwa ada aspirasi baru, perlunya the future law, perlunya ius constituendum selain ius constitutum. Kira-kira itu catatan kaki akademisi dari saya. Dan mereka ini rupanya sudah mengantisipasi. Ini termasuk orang yang sudah sejak awal rupanya tahu ini bakal kejadian semacam ini. Dia bisa menduga Pak Jokowi akan berpihak begitu, makanya dia mengantisipasi itu. Tapi sebelum ini diputuskan, karena itu termasuk panjang prosesnya gitu, ternyata Pak Jokowi sudah melakukan hal yang itu gitu. Mestinya Pak Jokowi kalau punya semacam pengetahuan tentang bahwa kita hidup di dalam living constitution, konstitusi yang hidup bukan yang mati itu istilah hukumnya, bukan black letter of law, bukan pasal-pasal mati yang sekedar ada huruf hitamnya itu, seperti yang dipamerkan oleh Pak Jokowi lewat itu, karton yang segede-gede baleo itu. Mestinya Pak Jokowi juga menerangkan, oh iya ini masih berlaku, tetapi saya membaca bahwa di publik tuh ada usaha untuk memperbaiki undang-undang ini, tapi buat sementara saya masih pakai undang-undang ini. Jadi terlihat bahwa Jokowi itu mampu untuk membaca, akan ada undang-undang yang lebih bermutu, tapi kan dia ngotot kan, katakan ada jangan macam-macam ya, nggak usah tafsirin lain-lain. Loh, ketika Jokowi bilang nggak usah tafsirin lain-lain, justru sedang ada penafsiran baru di Mahkamah Konstitusi berdasarkan permintaan rakyat, yang dalam hal ini yang terekspos adalah permintaan petitum dari Pak Gum tadi yang kemudian
diikuti juga oleh Muhammadiyah. Jadi memang ada perkembangan hukum baru. Itu pentingnya novelty, kebaruan di dalam cara kita memproses dalil-dalil hukum. Jadi tetap ada hukum progresif yang menginginkan supaya presiden itu berhenti mempergunakan kekuasaannya, apalagi dimaksudkan untuk menolong atau membantu anaknya kan. Nah itu yang tersebut publik lebih cerdas dari presiden, karena publik mengintip lebih jauh, ini bahaya nih, presiden pasti akan memanfaatkan seluruh fasilitas negara. Karena itu dahulukan petitum itu supaya Mahkamah Konstitusi keluarkan peraturan yang statusnya adalah membatalkan peraturan sebelumnya itu dengan petitum baru tadi yang sangat bagus itu, menuntut supaya presiden tidak boleh terlibat dalam politik, apalagi yang bermaksud untuk memungkinkan keluarganya itu tampil sebagai pengganti dia tuh. Dan bahasa hukumnya tentu ada dalam petitum itu. Ya, nah, tapi kalau kita kembali ke Muhammadiyah ya, bagaimanapun juga Muhammadiyah ini kan organisasi kemasyarakatan gitu yang Bung Rocky, dan kalau di Indonesia kedudukannya ini dia kan organisasi ormas Islam terbesar kedua setelah NU, dan kelebihannya saya kira di Muhammadiyah kan banyak sekali para intelektual gitu. Kita terlihat juga dari perguruan tinggi yang mereka punyai dan sebagainya. Saya kira ini moral call ya, ini bukan lagi politik ya, gitu ya. Betul, ini moral call, dan kita tahu bahwa di belakang itu pasti ada Pak Busro yang terus-menerus mengingatkan fungsi dari kritik, fungsi dari pemilu sebagai upaya untuk membenahi Indonesia tuh. Dan saya kira Muhammadiyah mengambil konsekuensi tertinggi, yaitu bahwa dia harus ucapkan itu tuh. Jadi kita lihat bagaimana orkestrasi yang dibangun oleh Jokowi yang menginginkan supaya hanya ada satu lagu, itu lagu keterlibatan dia di parlemen, dia di dalam pemilihan umum, itu dibatalkan oleh lembaga yang bahkan lebih lama menghidupkan Indonesia itu. Muhammadiyah kan jauh sebelum Indonesia ada, Muhammadiyah udah ada kan 1911 itu. Ya. Jadi kita menghitung bahwa Muhammadiyah itu yang mengerti tentang bangsa ini tuh. Jangan remehkan kalau ini itu kan cuma ormas, bukan. Ini ormas yang membekali kita dengan peradaban pendidikan. Muhammadiyah itu sekolahnya ada 200 universitas, itu artinya ada pembicaraan yang sangat serius di kalangan dosen dan pemikir Muhammadiyah bahwa Jokowi itu membahayakan negara, tuh, membahayakan bangsa, bahkan membahayakan peradaban. Tetapi gini ya, sebenarnya kita berdebat soal bahwa itu kan yang eksplisit disampaikan oleh Pak Jokowi. Tapi realitasnya sebenarnya Pak Jokowi sudah melakukan hal itu gitu ya. Dan saya kira sekarang yang paling jadi korban yang langsung merasakan itu adalah Ganjar Pranowo dan PDIP, karena kelihatannya mereka ini Pak Jokowi betul-betul all out menggempur wilayah basis-basis pendukung PDIP. Kan di Jawa Tengah nih kelihatannya Pak Jokowi intensif banget bagi sertifikat, bagi bansos dan sebagainya. Dan kita lihat juga ternyata banyak sekali sekarang para menterinya itu yang ada di paslon 02 seperti Erlangga Hartarto, Pak Zulkifli Hasan ikut bagi-bagi bansos dan selalu menyampaikan bahwa itu bantuan dari Pak Jokowi. Kalau Pak Zulkifli Hasan malah menyatakan bahwa kalau nanti Prabowo dan Gibran nggak terpilih lagi, nggak ada bansos lagi. Itu kan itu sudah terlalu jauh tuh Bung Rocky. Seperti kita mau sebut bukan sekedar konyol, tapi dangkal itulah. Ini ngapain sih kayak pemimpin partai yang beradab itu? Kan kita kenal PAN itu adalah partai yang beradab tuh, partai yang didirikan untuk mendukung reformasi. Saya tahu ketika didirikan, saya ikut beberapa pertemuan, namanya MARA dulu, Majelis Amanat Rakyat, itu isinya adalah percakapan intelektual. Tiba-tiba orang kayak Sulkas itu jadi bukan sekedar mengganggu jalannya reformasi, dia mau menghalangi reformasi itu, mengingat kembali bahwa PAN itu didirikan untuk membela reformasi yang di dalamnya anti KKN. Kalau yang dikirakan Jokowi sekarang itu super KKN, ngapain Zulkifli masih bela-bela kan? Itu apa yang ada di kepalanya itu selain buat takut dikena sprindik? Kan ini soal moral yang dihapus oleh Jokowi demi kepentingan ambisi dia kan. Demikian juga Erlangga, sama aja tuh. Jadi bagi kita yang berupaya untuk menegakkan bahkan benang basah demokrasi masih berupaya kita tegakkan. Nah mereka ini justru menenggelamkan benang yang memang udah basah tuh. Dan itu konyolnya tuh. Jadi saya mau berkampanye negatif aja pada mereka ini karena saya nggak melihat bahwa mereka punya intensi untuk mewujudkan demokrasi. Mereka hanya punya intensi untuk mendompleng pada kekuasaan supaya kasus-kasus mereka ditutupi itu. Kita mau tuduh itu aja karena nggak ada tuduhan lain kan. Ngapain kalau Anda misalnya Bapak Zulkifli, Pak Erlangga ada di posisi membela Jokowi, ya oke, bela aja Jokowi sebagai orang yang sedang menitiskan kekuasaannya pada dinastinya, nggak ada soal itu. Tapi jangan menganggap bahwa itu ancaman tuh, kalau Anda nggak pilih Gibran itu Anda nggak dapat BLT lagi. Kurang ajar kan, BLT itu pajak gue, pajak FNN, pajak penonton FNN, itu bagaimana pikiran semacam itu ada di kepalanya Sulkas. Ya, yang sama juga dilakukan oleh Pak Erlangga yang minta agar ya itu terima kasih pada Pak Jokowi gitu katanya. Loh ini bukan dari Pak Jokowi ini. Dan yang disinggung oleh Ibu Megawati kan, beras
bagi bansos memang dari kantong sendiri, itu dari kajak rakyat. Ibu Mega persis menyatakan seperti Anda sampaikan ketika kampanye di Bandung hari kemarin juga, pekan yang lalu. Iya, saya berupaya untuk mengingatkan Golkar. Golkar itu partai yang paling modern, yang mampu untuk berpikir rasional. Tiba-tiba jadi irasional hanya karena tagihan kenikmatan nempel pada Jokowi kan. Dan yang berbahaya lagi adalah anak-anak muda Golkar ini kan juga otaknya bagus-bagus tuh. Jadi ngapain tuh? Gak ada suara di situ kan. Kalau ketua partai bicara begitu, itu artinya ada perintah dari kekuasaan untuk jangan bicara lain selain memuji kami tuh. Iya, tetapi aparat-aparat Golkar yang lain tuh AMPI atau gerakan mana macam-macam itu punya standing yang bisa berbeda dengan ketua umum Golkar. Nah, ini yang mau kita inginkan. Suara ketua umum itu biarin aja karena memang itu hasil negosiasi, itu kertambah dari awal dengan Pak Jokowi. Tetapi di bawah itu Golkar nggak boleh jadi semacam pemandu suara aja untuk suara ketua umumnya tuh. Demi akal sehat ya. Kita nggak ada urusan dengan dukung-mendukung, tapi kita ingin Golkar itu tumbuh sebagai partai yang berakal, partai yang berpikir, partai yang rasional tuh, bukan masuk dalam kekonyolan-kekonyolan seperti ucapan Erlangga. Jadi kalau kita kadang dari perbicaraan kita kemarin, kalau kita ini sampaikan pada Pak Jokowi nggak ada gunanya karena kelihatannya Pak Jokowi sudah tidak paham atau tidak mau paham gitu. Tetapi saya kira tetap saja apa-apa yang seperti dilakukan oleh Muhammadiyah dan sebagainya itu tetap harus disuarakan karena ya kita nganggap Pak Jokowi itu bagian dari masa lalu lah. Kita mesti mengingatkan masa depan kita supaya lebih baik gitu ya Bung Rocky ya. Itu yang kita mau ingin terangkan tuh, bahwa kalau kita bicara Golkar misalnya, toh tokoh-tokoh di situ kebanyakan HMI adalah Muhammadiyah juga kan. Sebetulnya kan itu ada sambungan aja dari ormas yang lebih lama menghidupkan wacana pendidikan dan wacana akal sehat, itu Muhammadiyah tuh. Dan kita mau lihat bagaimana misalnya kayak Haji Ahmad Dahlan dulu memilih untuk mendirikan Muhammadiyah supaya bangsa ini dihidupkan dengan pengetahuan tuh. Kalau Pak Ahmad Dahlan memilih jadi caleg ya mungkin udah pakai rompi kuning juga tuh atau rompi orange beliau tuh. Tapi beliau sadar bahwa negeri ini mesti dididik, dibesarkan dengan pengetahuan supaya ada basis untuk menghasilkan peradaban tuh. Jadi Muhammadiyah memang konsisten mau melihara peradaban. Nah, beberapa tokoh Muhammadiyah memang yang menyimpang-nyimpang aja karena godaan material. Tapi oke, institusi kita masih anggap Muhammadiyah itu adalah panduan kita ketika ada kegelapan di dalam wilayah konstitusi itu. Dan dia kasih terang baru bahwa Jokowi itu ada penggelap konstitusi. Tetapi saya kira mestinya ya Bung Rocky, ini para tokoh-tokoh masyarakat, para politisi dan sebagainya, terus para penggiat civil society dan sebagainya nggak boleh hanya berhenti pada menyeru, hanya bicara menganggap bahwa ini nggak benar. Harus ada langkah konkret. Saya kira sebenarnya mereka apakah semacam kayak dulu kan kita sering menyinggung harus ada tokoh-tokoh bangsa yang bertemu gitu untuk menyatakan bahwa ini situasinya sebenarnya sudah darurat loh sebenarnya sebagai berbangsa dan bernegara. Ini nggak ada kaitannya dengan Pilpres, tapi saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu serius membahayakan masa depan bangsa ini, membahayakan demokrasi kita, dan lebih parah lagi membahayakan masa depan bangsa dan negara kita. Itu yang kita maksud, bahwa tokoh-tokoh ini yang punya masa terutama itu dan punya standing panjang di dalam pergerakan politik bangsa ini. Muhammadiyah, PDIP juga itu. PDIP ini kan partai yang sama dengan Muhammadiyah umurnya kan. Kan PDIP adanya dari tahun 26 sebetulnya yang dibawa oleh Soekarno tuh. Kita ingin PDIP terutama itu ambil langkah dong lebih konkret tuh. Jangan biarkan Jokowi menguasai narasi itu. Karena bagi Pak Jokowi cuma itu idenya kan, mengucapkan sesuatu yang sudah dia lakukan sebetulnya tuh, membantah yang sebetulnya nggak masuk akal. Jadi Pak Jokowi sebagai presiden gagal untuk membela kepentingan demos ini, rakyat ini, dan memberontakkan demokrasi. Nah, PDIP partai yang memakai nama demokrasi bahkan perjuangan, nah mesti berjuang untuk menegakkan kembali nilai-nilai ini kan. Jadi cuma itu yang diharapkan rakyat sebetulnya tuh. Sisanya adalah urusan sejarah atau yang penting ada langkah politik dari PDIP. Saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. 2013 lalu pemilihan gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Mohon doanya.
Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.